Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita sekarang berada bersama-sama di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita mengadakan program Pondok Ramadan SMP Negeri 2 Singosari. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Pak Hadi adalah masalah toharo. Di dalam Islam, toharo adalah hal yang paling pokok. Karena toharo itu merupakan fitrah manusia, dan toharo itu pula yang menyebabkan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Pak Hadi akan menerangkan tentang bab masalah toharo. Toharo, secara bahasa, artinya bersih. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah membersihkan diri dari kotoran atau najis, ataupun hadas, yang menyebabkan ibadah seseorang tidak diterima jika hal itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Najis. Apakah najis itu? Najis adalah kotoran atau sesuatu yang dianggap kotor, yang menjadikan ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hal itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Dan najis menurut Islam itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Seperti contoh, najisnya kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih makan ASI. Sekali lagi, najis mukhaffafah adalah najis atau air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya makan ASI. Jika sudah makan selain ASI juga, maka bukan termasuk najis mukhaffafah lagi. Dan cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan dipercikkan air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, najis mutawassito adalah najis sedang. Di dalam Islam, najis mutawassito itu ada 2 hal. Ada najis mutawassito ainiyah, ada najis mutawassito hukmiyah. Najis mutawassito ainiyah adalah najis yang kelihatan zatnya, baik warna, bau, maupun rasa, itu kelihatan. Dan cara mensucikannya najis ainiyah tersebut harus dibasuh dengan air yang suci mensucikan sampai hilang ketiga warna, bau, maupun rasa. Atau kalau memang tidak memungkinkan, cukup di antara 3 hal itu sudah hilang salah satunya. Contoh, darah yang menempel di baju sudah dibersihkan dengan sabun, dengan air yang suci mensucikan, tapi bekasnya masih ada. Maka hal itu masih bisa diterima karena sudah termasuk dima'fu. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis. Kita yakin itu najis, tapi tidak kelihatan zatnya. Contoh, ada tempat yang kita tahu bahwa itu tadi terkena air kencing atau kena kotoran apapun yang najis. Kemudian dia sudah kering, tidak kelihatan zat najisnya. Maka tempat itu tetap dihukumi najis, namanya najis najis hukmiyah. Dan cara mensucikannya cukup dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan.
Dan najis ainiyah dan najis mutawasito itu adalah najis yang kebanyakan kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ada najis mughalladhah, adalah najis yang paling berat di dalam Islam. Najis mughalladhah ini najis yang ditimbulkan oleh air liur, air kencing maupun kotoran dari anjing dan babi. Dan najis mutawasito dan najis mughalladhah ini cara mensucikannya harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satu dari basuhan ke-7 tersebut dicampur dengan debu. Itu najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Jika tidak dicampur dengan debu, walaupun dibasuh 7 kali, maka hukum najis mughalladhah masih tetap ada. Bagaimana seandainya kalau dicampur dengan air sabun, tetap tidak bisa mensucikan, karena secara syariah harus dicampur dengan debu yang suci. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, setelah kita membicarakan najis, maka sekarang kita membicarakan tentang hadas. Hadas adalah, sebagaimana yang disampaikan Pak Hadi, suatu keadaan seseorang yang menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah jika orang tersebut tidak mau melaksanakan membersihkan hadasnya tersebut. Najis bisa disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Sedangkan hadas harus disucikan dengan wudhu, mandi, atau dengan tayamum. Dan hadas menurut Islam ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, hadas yang bisa disucikan dengan cara melaksanakan wudhu. Contoh, kita setelah kentut, atau setelah buang air besar atau buang air kecil, bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya hijab. Nah, itu contoh hadas kecil. Dan cara mensucikannya itu bisa dengan wudhu atau dengan tayamum. Anak-anakku sekalian, sekarang kita membicarakan tentang hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang menjadikan dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah jika tidak mandi besar dulu. Adapun hadas besar, contoh jinabat. Orang yang berhubungan suami istri, maka itu dinamakan jinabat atau junub. Kemudian jika ada orang yang tidur mimpi sampai keluar mani, maka itu juga termasuk hadas besar. Orang perempuan yang haid, itu hadas besar. Nifas, wiladah, itu semua adalah hadas besar yang cara mensucikannya harus dengan mandi besar. Selanjutnya kita membicarakan apakah alat untuk bersuci itu. Di dalam Islam ada 3 hal yang bisa dipakai untuk melaksanakan bersuci. Pertama, air. Yang kedua, batu. Yang ketiga, benda-benda yang dianggap untuk bisa mensucikan, seperti kertas yang kering, yang sekarang muncul tisu, itu bisa untuk mensucikan. Nah, air itu pun macam-macam di dalam Islam. Air yang suci mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Ada air mustakmal, air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian ada air mughayyar, air yang berubah. Contoh,
air yang sudah dicampur dengan teh, air kelapa, dan macam-macam air buah, maka semuanya itu suci bisa dimakan, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis, yakni air yang terkena najis, dan itu jelas tidak bisa dipakai untuk bersuci. Adapun air yang bisa dipakai bersuci, air suci dan mensucikan, itu contoh air sumur, air sumber, air laut, air hujan, air telaga, air embun, air es. Itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Dan itulah air yang dipakai di dalam Islam untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar.